368, episode 69 Archangel Hunting 4. Kamu adalah regulator, putaran pertama. Pertama kali dia memilih untuk kembali, dia berpikir bahwa dia diberi kesempatan besar, kesempatan untuk bertahan hidup dari skenario dengan memiliki lebih banyak informasi daripada orang lain. Kamu adalah regulator, putaran kedua. Ketika dia memilih untuk kembali untuk kedua kalinya, dia mulai berpikir bahwa hidup ini tidak akan semudah yang dia kira. Dan, setelah menyaksikan rekan-rekannya mati berulang kali. Setelah kehilangan orang yang sangat ia cintai. Dia akhirnya menyadari bahwa dia ditakdirkan untuk mengalami rasa sakit yang sama berkali-kali di masa depan. Karena harga untuk memiliki lebih banyak informasi daripada orang lain, ia harus kehilangan rekan-rekannya yang berharga berkali-kali. Kamu adalah regulator, putaran ketiga. Selama percobaan ketiga, ia berpikir bahwa mungkin ini adalah kutukan. Berapa banyak lagi kehidupan seperti ini yang harus saya lalui? Dia menyadari bahwa, jika dia harus menyelesaikan semua skenario, dia harus mematikan emosinya, bahwa dia tidak boleh menjalani hidupnya. Maka, ia memutuskan untuk tidak menjadi Yu Jong-hyuk, melainkan regresor. Keempat kalinya, kelima, garis waktu yang mungkin dia alami, tetapi kata-kata seseorang yang tak terduga menghentikannya dari kemunduran lagi. Mampu mundur setiap saat sama dengan tidak memiliki arti dalam, mati, lagi. Namun, tidak ada artinya mati adalah hal yang sama dengan nilai hidup yang hilang juga. Yu Jong-hyuk, kamu harus bangun. Apa yang saya katakan di sini adalah, jangan salah percaya bahwa segalanya akan menjadi lebih baik dengan mengulanginya berulang kali. Itulah sebabnya Yu Jong-hyuk memilih untuk tidak mundur. Dia menyerah pada beberapa kehidupan, baru di mana dia bisa memulai dari sudut pandang yang lebih tinggi sambil memiliki informasi yang lebih berguna daripada sebelumnya. Anda telah memasuki Middle Island nomor 3. Bersamaan dengan sinar cahaya yang menyilaukan, ia akhirnya tiba di Middle Island nomor 3. Peserta yang telah tiba di sampingnya melihat sekeliling dan bergumam sendiri. Tempat apa ini? Bukankah kita seharusnya langsung menuju ke pulau utama? Yu Jong-hyuk hanya menghunuskan pedangnya. Skenario tersembunyi, Snatching Modifiers telah dimulai. Dan kemudian, pembantaian dimulai dengan sungguh-sungguh. Badai mengamuk dari cahaya pedang berwarna merah tua memotong kepala rasi bintang. Tidak ada sedikit pun keraguan di pedang Yu Jong-hyuk. Dia mengukir hati inkarnasi dan menghancurkan bagian belakang kepala rasi bintang yang melarikan diri. Anda telah memperoleh suku kata dari Modifier of Constellation, Crow of the Gloomy Sea at Night. Anda telah memperoleh suku kata dari Modifier of Constellation, Beachfront Tactician. Ada beberapa musuh yang dianggap tangguh di sini, musuh yang akan sulit untuk dilawan seandainya dia dalam pergantian ketiga yang asli dari regresi. Namun, Yu Jong-hyuk mampu mengalahkan mereka dengan mudah. Kelemahan, Birktris Scorpion, terletak di bawah ekornya. Kamu harus menyerang, penguasa bulan sabit, berulang kali sampai cahaya bintang di kepalanya menghilang. Yu Jong-hyuk dari jalan cerita asli tidak akan mengetahui informasi itu. Memang, dia hanya bisa mendapatkan mereka setelah melalui regresi keempat, kelima, ke-100, bahkan ke-1000. Anda telah mendapatkan suku kata dari Modifier of Constellation, Birktris Scorpion. Anda telah memperoleh suku kata dari Modifier of Constellation, Sovereign of the Crescent Moon. Yu Jong-hyuk dari belokan ketiga tahu semua informasi tentang masa depan yang belum dijalaninya. Han Suyong, catatan belokan ke-1863 pertama. Han Suyong, catatan belokan ke-1863 terakhir. Itu semua berkat catatan-catatan dari belokan ke-1863 di masa depan yang jauh yang mungkin akan dia alami jika dia hidup seperti kisah yang semula dimaksudkan untuknya. Kurang dari 1 jam kemudian, sekitar Yu Jong-hyuk di sekitarnya telah menjadi sangat mematikan. Stop. Dia mengakhiri kehidupan konstelasi terakhir yang tersisa dan terus bergerak. Tapi bukan hanya mengakhiri skenario ini dengan cepat. Setelah berjalan sebentar, ia menemukan medan perang yang berlumuran darah. Hutan subur. Dia disambut oleh mayat tak terhitung dari tubuh inkarnasi. Tontonan pembantaian ini tampaknya merupakan hasil karya seseorang. Sambil mengumpulkan suku kata modifir yang diperlukan, Yu Jong-hyuk mengejar arah penyembelih. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan kepompong raksasa yang tampaknya dicat seluruhnya dengan rona hitam. Dia langsung tahu apa benda ini. Petik 2. Monster yang diciptakan oleh Khan. Itu tidak lain adalah kepompong Michael. Itu hanya muncul setelah malaikat tertinggi dibunuh oleh seseorang ketika dia berada di tengah-tengah transformasi Raja Iblis. Segera, dia akan mendapatkan kehidupan baru dan muncul dari cangkang ini. Seperti bagaimana, setelah mati, Yu Jong-hyuk akan memulai giliran berikutnya. Jika ada satu perbedaan, maka dengan Michael kehilangan sebagian ingatannya setiap kali dia hidup kembali. Yang disebut, jahat, diciptakan untuk menghilangkan, jahat. Keberadaan Michael adalah alasan mengapa Yu Jong-hyuk tidak pernah bisa ramah dengan. Saat hujan gerimis turun, Yu Jong-hyuk mencari di sekitar kepompong. Michael berakhir dalam keadaan ini karena seseorang berhasil mengalahkannya. Tidak terlalu lama setelah itu, Yu Jong-hyuk menemukan fragmen fabel milik Raja Iblis yang agak kuat.
Seseorang memang melawan Michael di sini dan sepertinya terluka parah. Jejak-jejak dongeng ini bersinar dalam sinar putih cemerlang bahkan di dalam kabut air hujan yang samar. Mereka milik makhluk yang cukup dikenal Yu Jong Hyuk. Merasa ngeri. Itu sekitar ketika kepompong Michael mulai bergetar terasa. Itu mengeluarkan aura suram dan lembab ini ketika bagian atasnya mulai terbuka. Yu Jong Hyuk mengerutkan kening dalam-dalam. Sudah. Emosi gelap dengan cepat meresap dalam kabut berwarna ungu. Sosok telanjang Michael, direformasi menjadi badan inkarnasi baru, perlahan-lahan mengungkapkan dirinya di dalam kepompong. Yu Jong Hyuk bersiap untuk melarikan diri dari sini. Raja Iblis, Sal, Fei, Tion. Memang, dia akan meninggalkan tempat ini kalau bukan karena kata-kata itu. Yu Jong Hyuk ragu-ragu sebentar, sebelum mendekati kepompong yang setengah terbuka. Michael, yang masih belum sepenuhnya hidup, berbaring dalam tidur yang tak berdaya di dalam cangkang. Flash. Kelopak mata Michael bergerak dan terbuka lebar, dan seperti yang terjadi, begitu pula mata pisau Yu Jong Hyuk. Kamu tidur sebentar lagi akan lebih baik untuk semua orang. Stop. Versinya, kekuatan pedang paling murni, menembus langsung ke jantung Michael. Badan inkarnasi yang masih lemah yang belum mengaktifkan Raja Iblis Transformasi, atau Malaikat Transformasi, mulai runtuh dari probabilitas generasi kedua. Gua. Kamu telah membunuh badan inkarnasi ke-177 dari Raja Malaikat yang rusak. Ukuran kepompong Michael menyusut dengan cepat dan kembali ke status semula. Dia akan terlahir kembali di badan inkarnasi ke-178, kalau begitu. Nebula, menunjukkan kebencian terhadap tindakanmu. Constellation, Scribe of Heaven, memelototimu. Yu Jong Hyuk berhadapan dengan tatapan yang jatuh dari langit dan berbicara. Petik 2 titik. Aku sudah mengatakan ini sebelumnya, kan? Saya akan menjadi orang yang membunuh Kim Dokja. Hentikan tindakan Anda yang tidak perlu. Petik 2. Langit tidak mengatakan apapun sebagai balasannya. Yu Jong Hyuk menyarungkan pedangnya dan langkahnya bergegas setelah jejak fragmen yang tersebar di sekitar hutan. Setelah dia menghilang ke jalan setapak hutan, sebuah bayangan kecil muncul di sebelah kepompong Michael. Rambut Bob memotong lembut bergetar di bawah hoodie jas hujan hitam itu. Master bayangan menyeringai cerah setelah menemukan semua barang yang dibuang di sekitarnya. Yup, bas karakter utama adalah yang terbaik di luar sana. Han Suyong buru-buru menyorongkan barang-barang di dalam sakunya sambil terkikik bahagia untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, pria regresor itu tidak mengerti nilai barang. Konstelasi, Abyssal Black Flame Dragon, tanpa kata-kata menatap fragmen fabel yang tersebar di tanah. Apa yang kamu lihat? Han Suyong mengambil pecahan yang ditunjuk oleh naga api hitam. Dan kemudian, ekspresinya mengeras dalam sekejap. Kamu telah memperoleh bagian dari fabel, Raja Dunia yang tidak memiliki raja. Bukankah ini? Diberkati dengan fabel jenis yang tak terhitung jumlahnya, tapi dia tahu hanya satu orang yang memiliki fabel dengan nama seperti itu. Dia meninggalkan barang-barang yang telah dia ambil dan dengan cepat berlari ke arah tempat Yu Jong Hyuk menghilang. Aku akan mati di tangan Yu Jong Hyuk. Dok Jasi. 3 jam dari sekarang, Yu Jong Hyuk akan membunuhku. Dok Jasi. Aku dengan cepat mengangkat kepalaku dan menjawab. Ya, Yu Sang-si. Berapa lama Anda akan tetap linglung seperti ini? Ini tidak seperti Anda, Dok Jasi. Aku tidak linglung. Saya sebenarnya memikirkan beberapa hal. Petik 1. Seperti. Tentang cara meyakinkannya. Sejujurnya, saya tidak merasa yakin untuk melakukan itu. Yu Jong Hyuk yang muncul di sini untuk membunuh saya tidak sama dengan Yu Jong Hyuk dari Ways of Survival, yang saya baca selama lebih dari 10 tahun dalam hidup saya. Yang datang menemui saya sekarang adalah Yu Jong Hyuk yang menyadari bahwa dia hanyalah karakter cerita, seperti Yu Jong Hyuk dari belokan ke 1863. Apakah karena kesalahanmu? Terkadang, rasanya seolah-olah Yu Sang-ah bisa membaca pikiranku secara terbuka. Titik. Dan sekarang, dia mungkin benar-benar melakukan itu juga. Tidak, itu sesuatu yang harus saya lakukan. Petik 1. Kekuatan, buah baik dan jahat, memperburuk hati nurani Anda yang bersalah. Mungkin saja perasaan ini dipicu secara paksa oleh buah kebaikan dan kejahatan. Artinya, itu mungkin bukan milik saya sama sekali. Namun, saya masih percaya bahwa ini adalah jalan yang harus saya ambil. Anak Croft, mendukung saya selama perjalanan kami, berbicara kepada saya. Kita harus segera tiba di pusat pulau. Saya menganggukkan kepala sebagai balasan. Pusat pulau, lokasi portal untuk memindahkan Anda ke skenario berikutnya, ditambah tempat saya akan bertemu Yu Jong Hyuk dalam waktu 3 jam. Aku tidak ingin mengganggu masa depan yang telah kamu pilih sendiri, tapi hasil dari prekognisi ku tidak mengubah semua itu dengan mudah. Petik 2. Apakah kamu mencoba untuk membawa sial saya? Aku hanya berusaha jujur padamu. Jika Anda tidak ingin mati, akan lebih baik bagi Anda untuk menemukan suku kata, feel, segera dan sampai ke skenario berikutnya. Petik 2. Aku sengaja memilih untuk tidak pergi. Ada cerita yang harus kuceritakan pada orang itu. Petik 2. Cerita yang telah saya tunda selama ini, sesuatu yang pasti harus saya diskusikan dengannya.
Sebuah cerita, bukankah itu? Apakah Raja Penakluk benar-benar tahu cara mendengarkan cerita? Jika tidak, maka lebih baik aku membuatnya. Anak Croft terdiam beberapa saat. Dia pasti memikirkan sesuatu, karena matanya menatap langit malam biru kehitaman di atas. Beberapa rasi bintang memandangi kami dari atas sana. Aku yakin kamu sudah tahu ini, tapi ya, kamu tidak bisa meyakinkan setiap orang. Dia adalah seorang nabi. Dia mungkin mengalami situasi yang sama dengan saya beberapa kali sebelumnya. Lagi pula, dia mencapai tempat ini dengan berbohong pada Selena Kim dan menipu Iris, bukan? Aku pikir kita harus mengatakan hal seperti itu hanya setelah kita mencoba segalanya dengan kekuatan kita terlebih dahulu. Seseorang harus menanggung beban seberat masa depan yang dia lihat, kau tahu. Pusat pulau bisa dilihat di kejauhan sekarang. Dan portal raksasa yang mengarah ke skenario berikutnya ada di sana. Anak Croft menarik tangan pendukungnya dari saya dan berbicara. Kalau begitu, ini sejauh yang kita pergi. Dia telah mengumpulkan semua suku kata modifir, dan memenuhi syarat untuk melewati pintu itu sekarang. Segera, dia akan terus melangkah maju menuju tujuan yang dia cari. Saat aku berbalik darinya, dia memanggilku. Kim Dokja. Bukan sebagai konstelasi, Raja Iblis Keselamatan, tetapi sebagai Kim Dokja. Dia memanggil aku. Tujuanku adalah untuk mengubah master ini. Segera, saya dilanda perasaan tidak nyaman ini. Karena, aku bisa tahu apa yang dia rencanakan selanjutnya. Lalu, apa tujuanmu? Titik. Aku tahu itu. Apakah aku benar-benar perlu menjawabmu? Aku merasa setelah mendengar jawabanmu, akhirnya aku akan memutuskan apakah akan membiarkanmu hidup atau tidak. Dia menempatkan saya pada skala, pada dasarnya, apakah saya akan membantu dalam pengejarannya menuju tujuannya atau menjadi penghalang, sebagai gantinya. Jika dia berpikir bahwa saya akan menjadi yang terakhir, maka dia tidak akan ragu untuk membuat saya didiskualifikasi di sini. Aku diam-diam menatap matanya. Apakah baik-baik saja untuk memberitahunya? Katakan padanya apa yang sebenarnya aku inginkan di dunia ini. Karena dia seorang nabi, apakah dia bisa mengerti saya? Sayangnya, bahkan sebelum saya bisa membuka mulut sepenuhnya, suara orang lain mengganggu saya. Tujuannya adalah untuk melihat akhir dari sebuah cerita yang tidak penting. Kemarahan sedingin es sangat merasuki suara itu. Dan saya tahu suara itu lebih baik daripada siapapun. Finn.